Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Video kali ini kita akan membahas tentang increment dan decrement ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, increment sama decrement ini biasa kita gunakan untuk lompatan ya teman-teman, atau kelipatan. Semisal saya pengen membuat membuat angka atau mencetak angka 1 sampai 10. Ya, itu nanti kan ada hubungannya sama pengulangan atau looping ya teman-teman. Jadi sebelum kita membahas looping, kita kuatkan dulu di materi tentang increment sama decrement kayak gitu. Oke, bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai videonya, simak sampai selesai. Oke, langkah awal kita buka dari C++ kita, langsung kita buat file baru ya teman-teman. Lalu di sini kita buat header kita kayak biasa. Oke, using namespace. Kita buat method main kita. Oke, kayak gini teman-teman. Jadi increment decrement kita coba ya. Dia itu sebenarnya ada dua teman-teman. Increment itu kan yang plus-plus, kalau decrement itu nanti yang min-min. Maksudnya plus-plus itu nanti increment itu mereka memiliki kelipatan yaitu lebih besar daripada angka sebelumnya atau dijumlahkan gitu kayak teman-teman. Kalau decrement itu dia pengurangan teman-teman. Jadi jumlahnya itu lebih sedikit daripada nilai atau value dari variabel itu sebelumnya kayak gitu. Nah, ini ada hubungannya sebenarnya teman-teman sama operator assignment. Jadi kalau assignment kan kita menugaskan untuk si variabel itu diapakan setelah mendapatkan operator itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan suatu bilangan atau value lain. Mungkin bisa dikurangkan, mungkin dioperasikan dengan operator aritmatika yang lain. Ya, kalau increment decrement ini kita lebih menyingkatkan, teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, kita langsung buat variabel baru aja ya. Jadi semisal saya di sini punya, saya tuliskan dulu deh di atas. Ya kayak gini. Semisal saya punya variabel integer ya teman-teman. Saya kasih nama lah x sama y. Kayak gini, dua variabel kayak gini. Nah, kalau increment yang sering digunakan ya teman-teman, increment yang sering digunakan itu yang post. Jadi perbedaannya gini teman-teman. Ya, jadi perbedaannya kayak gini. Kalau post itu kita berikan operator setelah variabel. Tapi kalau pre udah jelas ya. Pre itu kan sebelum ya teman-teman. Jadi pre itu kan sebelum. Jadi kita memberikan operatornya atau operasinya itu sebelum variabel kayak gitu. Ya, kita coba ya. Jadi di sini semisal x saya inisialkan, kalau x itu ternyata value-nya adalah 1. Terus y di bawah ya, saya berikan inisial y itu juga 1 kayak gitu. Sama ya sekarang, x sama y itu sama, saya cout kan. Lalu di bawah y kayak gini. Oke, misal saya ini akan mencetak, nanti yang tercetak di sini x-nya 1, y-nya 1 teman-teman. Terus di sini saya pengen operasikan menggunakan increment ya. Increment di sini dia plus plus. Maksudnya seperti apa? Kayak gini. Semisal saya berikan x sama dengan x plus sama dengan 1. Masih ingat ya operator assignment. Jadi saya memberikan operasi terhadap variabel x, yaitu x akan ditambah dengan 1. Atau kita bisa menuliskannya kalau di manualkan ya, x itu adalah x sebelumnya ditambah dengan 1 yang akan membentuk x selanjutnya kayak gitu. Jadi x sebelumnya yang nilainya 1 akan ditambahkan dengan 1 sehingga x yang sekarang nilainya adalah 1 ditambah 1, yaitu hasilnya 2. Nah, di assignment kita bisa menuliskannya kayak yang di atas ini, x plus sama dengan 1. Ya, kalau kita cout di sini ya. Di sini saya batasi aja teman-teman biar enak nanti. Ya, semisal saya coutkan kembali di sini. Ya, saya save dulu ya teman-teman. Saya save, saya berikan index ya. Increment sama decrement. Oke, kalau sudah saya compile and run, ya kita cek ya, ini ada apa. Oh, ini belum ada titik komanya. Wah, bahaya.
Kita compile and run. Ya, hasilnya kalau X plus 1 itu kan 2 ya teman-teman. Jadi di sini 1 itu adalah X yang pertama. Kan kita coutkan di sini. X pertamanya kayak gini. Terus yang 2 ini kenapa kok 2? Karena X sekarang itu adalah X sebelumnya. Ya, X sebelumnya mana ini? Ya ini. X sebelumnya ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 2. Ini belum saya inline makanya dia di samping. Ya kayak gini. Ya. Ini kayak gini teman-teman, kalau kita ingin memberikan operasi increment, kita nggak perlu X plus sama dengan 1 kayak gini. Kita cukup memberikannya dengan kayak gini. Ya, jadi X plus sama dengan 1 itu sama dengan X plus plus. Ya, gitu ya. Nah, ini kan plus-plusnya atau operasinya ya, operatornya itu kan berada setelah variabel. Otomatis kalau setelah itu disebut dengan pos. Ya, jadi kalau posnya seperti ini, lalu pre-nya, ya pre-nya ini saya cut aja, saya taruh di bawah ya, biar ada pembedanya. Kalau posnya itu setelah variabel baru kita berikan operasi, ya berarti kalau di sini, kalau pre itu berarti kita berikan kayak gini, plus plus X, plus plus Y kayak gini. Ya, jadi pre itu dia operasinya sebelum variabel. Kalau pos itu setelah variabel. Kalau pre itu sebelum variabel, paham ya teman-teman? Oke, mantap. Kita coba coutkan di sini juga untuk y-nya. Oke, kita coba compile and run teman-teman. Apakah benar si x yang sekarang plus plus setelah di plus plus ini dia apakah menambah 1 kayak gitu ya? Kan x di sini value-nya 1 ya teman-teman. Oke, kita compile and run. Ya benar ya. Ya, jadi yang pertama, dia variabel awal deklarasi kita adalah X itu adalah 1. Ya, di sini ditampilkan X awal adalah 1. Setelah dimasukkan increment ya, di plus-pluskan, ya X sekarang dia menjadi 2 kayak gitu. Nah, kalau saya ingin melanjutkan di bawahnya, ya ini kan sudah kita cout ya. Saya pengen X plus plus lagi di sini. Lalu di cout. Ya, coba kita save. Terus yang pre-increment juga kita coba. Oke, kalau sudah coba kita compile and run. Oh ini belum ada titik koma. Ya kayak gini. Ya sekarang kita bisa menampilkan 1, 2, 3. Jadi angka berurutan yaitu kelipatan 1. Dari X yang awalnya value-nya 1. Kita plus-pluskan atau kita berikan operasi increment sehingga setiap step, setiap cout-nya, setiap plusnya ya, si value itu ditambahkan dengan angka 1. Nah, sekarang kita akan bahas nih, perbedaan post increment yang di atas ini sama pre-increment itu apa? Perbedaannya kan sama ya di sini hasilnya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, terus di sini 1, 2, 3. Mereka sama-sama XY itu memiliki nilai awal 1. Setelah kita increment kan, baik itu post increment atau pre-increment, dia sama, hasilnya 1, 2, 3. Tapi kalau kita berikan outputan seperti ini, dia akan beda teman-teman. Jadi kalau si out-nya di sini saya berikan X plus plus. Terus di sini yang saya si out bukan Y. Ya, yang saya si out adalah plus plus Y. Dia akan beda nih. Ya, kayak gini. Semisal ini saya copy, saya pastekan di bawahnya. Ini juga saya copy. Jadi kita punya dua operasi teman-teman incrementnya. Kalau sudah kita compile and run, nah saya pastikan ini ada perbedaannya. Ya, beda ya teman. Yang atas ini 1, 2. Lalu yang bawah 2, 3. Nah, kok berbeda padahal mereka sama-sama nilai awalnya itu 1. Kenapa yang pre-increment ini dia udah 2 aja? Sebenarnya kan value awalnya kan dia 1. Kenapa nggak dia menyetak 1 kayak gitu? Nah, gini ya, saya jelaskan sedikit. Jadi untuk yang pre, kalau post kan jelas ya ini ya. Post itu jelas. Jadi dia si out menampilkan X-nya dulu. Ya. Jadi X sekarang ini berapa kayak gitu? Dia dicetak di sini. Oh iya, sekarang X-nya sekarang adalah 1 nih. Setelah itu baru lanjut ke operasi plus-plusnya. Jadi setelah dicetak baru dia melakukan operasi plus-plus atau incrementnya. Nah, di bawahnya juga kayak gitu. Dia menampilkan sekarang sudah di plus-plus di sini ya. Di atas sudah di plus-plus nih. Lalu dia langsung lanjut ke si out kedua atau print kedua ya.
X-nya sekarang berapa toh? Nah, ketemu nih. Jadi setelah di plus-plus di atas atau operasi penambahan dengan operator plus-plus ini, dia menjadi angka 2. 1 tambah 1 berapa? 2. Dicetak di sini. Nah, setelah dicetak seharusnya di sini ada operasi increment lagi. Jadi semisal di bawah ya, di bawah sini saya berikan cout. Dia akan mencetak X yang sekarang, maksudnya X yang sudah ditambahkan di operator setelah cout. Ya, kita coba print. Kita coba compile ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan. Jadi si operasi ini setelah di programnya mencetak X, dia nggak berhenti. Meskipun tidak ditampilkan, sebenarnya variabel X itu setelah dicetak 2 ini melakukan operasi increment, yaitu menjadi X yang sudah menjadi 2 itu ditambahkan lagi dengan angka 1, sehingga X sekarang adalah 3. Kayak gitu ya teman-teman, oke? Paham ya? Jadi kalau post increment itu dia operasi plus-plusnya atau operasi operatornya itu setelah variabel value sekarang. Tetapi kalau pre-increment itu sebelum. Jadi sekarang saya mencetak kayak gini. Mencetak plus-plus Y, otomatis Y ini di plus-pluskan dulu, jadi Y yang sekarang ditambahkan dengan angka 1, setelah itu baru variabelnya ditampilkan kayak gitu. Makanya di sini dia nggak mencetak 1 karena apa? Karena si variabel ini Y ya, sudah ditambahkan dengan angka 1 sehingga hasilnya 2. Nah, setelah angka 3 ini dia sudah nggak punya operasi apa-apa. Jadi kalau saya berikan cout, coba ya. Ketika saya berikan cout untuk variabel Y di bawah, ya semisal kayak gini, saya berikan cout di bawah, dia tidak akan bertambah. Kita compile and run. Ya, dia nggak akan bertambah karena apa? Karena operasinya dia di awal. Ya, pre-increment itu operasinya di awal, sehingga setelah Y yang terakhir ini dicetak, dia sudah tidak melakukan operasi apa-apa. Y-nya sudah selesai, tidak ditambahkan kembali. Ya, karena itu di sini value-nya setelah 3 dia mencetak 3 lagi karena value saat ini si Y itu adalah 3 kayak gitu. Oke ya, itu untuk post sama pre aman ya teman-teman. Nah, itu post dan pre juga berlaku pada decrement. Kalau increment kan plus-plus ya. Kalau decrement itu juga sama, dia itu min-min ya. Decrement itu min-min. Ya, saya coba sini kayak gini. Jadi increment itu plus-plus, kalau decrement itu min-min ya. Kalau min-min biar kita nanti nilainya nggak min, kita berikan angka 5 aja ya. Jadi nilai awalnya kita ubah menjadi 5. Terus kita save, oke. Terus kita compile and run. Ya, kita cek. Sama aja sih. Jadi di awal dia yang X ya, variabel X yang post increment, dia mencetak dulu ya, mencetak variabelnya. Variabel awalnya kan 5, setelah itu baru dioperasikan. 5 kurangi 1 berapa nih? 4 bos. Oke, 4-nya dicetak di sini. Ya, setelah itu dioperasi lagi ya, karena setelah dicetak dia akan di min-min lagi. 4 min 1 berapa? 3 ya, ini cetak aja 3. Oke, 3-nya dicetak. Di bawah nggak kayak gitu yang di pre, karena sebelumnya, jadi sebelum Y-nya dicetak, maka variabel itu dikurangi dulu. Jadi 5, sudah ada angka 5, dikurangi dulu dengan angka 1. Ya, 5 kurangi 1 berapa nih? 4 ya, 4 dicetak di sini, setelah itu lanjut ke bawah. Operasi lagi ya, jadi 4 itu dioperasikan lagi dengan min-min atau 4 kurangi 1 ya. Sekarang 4 kurangi 1 berapa? Ya, Y-nya sekarang 3 nih ya, Y-nya dicetak angka 3. Beres, operasinya selesai, tapi di bawah diminta untuk mencetak lagi di sini. Cout Y ya, Y-nya cetak lagi ya. Terus dicetak di sini karena variabel Y itu value-nya sudah 3, maka dicetak dengan angka 3 gitu ya. Ya oke. Jadi itu kesimpulan kita, increment decrement ini nanti kita gunakan kalau semisal kita di pengulangan atau looping ya. Terserah kalian mau nyebutnya perulangan atau pengulangan atau looping, terserah. Yang penting kita bisa melakukan banyak hal dalam beberapa kode kayak gitu. Jadi kita nggak perlu semisal saya pengen mencetak angka 1 sampai 100. Ya, saya nggak perlu mengetikkan cout 1, cout 2, cout 3, nggak perlu. Tinggal kita memberikan angka ya 1, semisal kayak gitu ya, 1 terus kita berikan increment di bawahnya, jadi 1 plus plus kayak gitu, atau variabel A plus plus diulang sampai 1 sampai 100 kayak gitu ya. Jadi kita lanjut di next video tentang pengulangan atau perulangan atau looping, terserah kalian ya, kita nanti akan bahas. Saya akhiri untuk increment decrement, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terus belajar pemrograman teman-teman ya. Oke, saya akhiri di video kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.